Haji Muhammad Iqdal. Wes, Pak. Sing hebat ternyata Mbok. Dari Wonosobo. Jauh sekali. Alhamdulillah. Azim. Hadratal Kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para kiai, para tokoh-tokoh. Wabil khusus ada ketua MUI. Semoga beliau, para tokoh, para kiai, para masyaikh Kutai Kartanegara senantiasa diberi kesehatan dohiran wa batinan. Dan semoga kita semua, seluruh jamaah yang hadir, mendapatkan keberkahan dari riyadhah dan ilmu-ilmu beliau. Dan yang saya hormati, wabil khusus Bapak Bupati Kutai Kartanegara, beliau Dr. Aulia Rahman Basri MKes yang luar biasa. Bahkan beliau kemarin memastikan bahwasanya saya benar-benar hadir pada malam hari ini. Waktu saya rutinan malam Jumat, beliau rela ke Blitar, Masya Allah, hanya ingin memastikan bahwasanya saya benar-benar bisa hadir di Kutai ini. Masya Allah, semoga jabatan beliau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di bawah kepemimpinan beliau dapat membawa Kabupaten Kutai ini menjadi kabupaten yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemakmuran oleh Allah, diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang masih muda, Bapak Haji Randy Solihin. Beliau kemarin juga hadir di Blitar malam Jumat kemarin. Masya Allah, semoga beliau juga dapat mendampingi Pak Bupati dan bersama-sama mensukseskan apa yang telah diprogramkan di Kutai Kartanegara ini. Dan yang saya hormati sahabat saya, Wakil Wali Kota Samarinda sekaligus Ketua Sijaka, beliau Bapak Haji Saifuddin Zuhri SEMM. Semoga niat baik beliau, perjuangan beliau senantiasa diridhoi dan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan yang saya hormati Bapak Dandim 0906, Bapak Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Khairul Basyari, dan yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, dan yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, dan seluruh tamu-tamu yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap panjenengan semua. Dan yang saya hormati seluruh masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, para muhibbin, para pecinta Majelis Taklim Sabilu Taubah. Semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang banyak dan barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Dan tak lupa yang saya hormati sahabat saya, ada hamba Allah yang memperjuangkan jadwal ini tapi namanya tidak mau disebut. Nah, dan orangnya biasanya nggak mau naik panggung. Pangestune panjenengan sedaya, bahkan Pak Bupati beliau itu luar biasa. Beberapa kali bahkan sampai nggak mau pulang gitu, kalau nggak ditatakan. Bener yang disampaikan Pak Bupati itu tadi. Sebenarnya saya itu waktunya istirahat karena kemarin malam Jumat rutinan, malam Sabtu di Nganjuk, sebelum di Nganjuk di Blitar ada hari jadi, malam Minggu di Semarang, Minggu pagi langsung berangkat ke sini, besok
saya harus pulang karena malam Selasa ada rutinan kayak biasanya, dan nanti setelah itu langsung di Jember 2 hari saya Jember. Makanya ini luar biasa itu sahabat jenengan itu, Masya Allah. Semoga beliau senantiasa diberi kesehatan lahir batin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah, saya sangat bahagia sekali. Masya Allah luar biasa. Tadi berjalan sama Pak Bupati, sama Pak Wagub, dan sama sahabat-sahabat dari sana itu, Masya Allah, ada yang bilang, Bu, saya ini asli Blitar, saya Trenggalek, saya Jawa Tengah, saya Kudus, saya mana. Masya Allah luar biasa. Ini pertemuan yang sangat luar biasa. Insya Allah kalau Pak Bupati mintanya setiap tahun, ya saya nggak jadi, tapi insya Allah akan saya perjuangkan untuk datang ke sini, insya Allah. Masya Allah istimewa. Bahkan saya nggak bisa membendung air mata tadi. Masya Allah, kita jauh dari rumah kita, ada yang keturunan Blitar, keturunan Lumajang, keturunan mana. Masya Allah di sini panjenengan semua berjuang, dan yang paling luar biasa di sini panjenengan rukun. Padahal suku-sukunya di sini itu luar biasa. Ya Allah, semoga kerukunan di Kutai Kartanegara ini senantiasa terjaga ila yaumil qiyamah. Sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita semua Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tadi saya mendengarkan pas saya sore tadi istirahat sebelum saya jalan-jalan reading sama Pak Bupati tadi. Masya Allah, katanya di sini sudah ada yang ngapling, ada yang datang dari Samarinda, ada yang jauh, ada yang paling jauh mana? Yang kudu merah dari mana? Mataram. Cempajak. Oh iya ya, nanti nggak kedenger. Jadi alhamdulillah, waktu saya tadi sebelum reading, alhamdulillah saya tadi sama Pak Bupati diajak reading keliling Kabupaten Kutai Kartanegara sambil melihat keindahan Kutai ini. Masya Allah luar biasa. Dan sebelum itu saya juga disambut oleh teman-teman dari suku Dayak ya. Masya Allah, dipacain Dayak ternyata pulang dipantes tiba. Ya, saya disambut, Masya Allah. Bahkan ada pendeta, saya pendeta, foto dengan saya. Terus di sini tadi saya disambut lagi dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Masya Allah, kerukunan di sini itu luar biasa, Masya Allah. Dan semoga ini bisa menjadi percontohan di kabupaten-kabupaten yang lain, dan kondisi kedamaian, ketenangan di sini ini semoga menjadi contoh di tempat-tempat yang lain. Luar biasa, sangat luar biasa. Makanya ketika melihat kerukunan panjenengan semua, kita itu sukunya berbeda-beda, ada yang asli dari Kutai sini, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bugis, ada yang dari Lombok, Bali, ada yang dari Banjar. Terus masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Di sini menyatu semuanya. Nah, ketika melihat kerukunan panjenengan itu, saya langsung ingat apa yang pernah didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting sekali kita mengerti akan hal ini. Di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Dzuribat alaihimudillah aina masukifu." Manusia itu dimanapun mereka berada itu akan berpotensi diliputi kehinaan. Kamu itu mau di mana saja berpotensi diliputi kehinaan dalam hidupmu. Ayat ini dilanjutkan, "Dzuribat alaihimudillah aina masukifu illa bihabli minallah." Kecuali orang-orang yang berpegang teguh pada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa habli minanas, dan kecuali orang-orang yang menjaga hubungannya sesama manusia, atau artinya menjaga kerukunan.
Jadi orang itu mulai keluar rumah, mungkin ada orang Jawa berangkat ke Kutai, mungkin ada orang Bali berangkat ke Kutai, mungkin ada orang Banjar, orang Bugis, ada orang manapun itu. Mereka semua akan berpotensi diliputi kehinaan atau diliputi kebahayaan dalam dirinya. Akan tetapi bahaya ini tidak dapat mengenai dua orang, kecuali yakni adalah orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Kutai ini kenapa sukunya banyak, latar belakangnya banyak. Bahkan saya yakin yang hadir malam hari ini itu tidak semuanya orang baik. Ini sing garangan karo garangan pati ya akeh iki. Sing garangan wong itu kok. Tukang rasan-rasan? Tukang maido? Wong teko kabeh. Teko kabeh. Lah, mengingat dari ayat tersebut, orang yang tidak akan diliputi kehinaan ada dua, yakni adalah orang yang habli minallah, menjaga terus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang nomor dua adalah orang yang menjaga hubungannya sesama manusia. Nah, di Kutai ini benar-benar tercipta. Dari tadi saya ngobrol di pinggir Sungai Mahakam sama Pak Bupati, Masya Allah, bahkan ada perda itu program apa Pak Bupati tadi? Gema, gerakan Gema. Bahkan Pak Bupati itu ada program yang sudah dari Bupati yang dulu namanya Gema, gerakan etam mengaji. Nah ini kan menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama ini terus kita pelajari dengan baik agar keimanan kita itu juga terus tebal. Selain keilmuan kita juga harus bertambah, tapi keimanan kita itu akan terjaga. Bahkan sampai bupatinya juga mendukung program Gema itu tadi, gerakan etam mengaji. Jadi OPD dinas-dinasnya itu diwajibkan mengaji. Bahkan ada syarat untuk kenaikan jabatan itu harus bisa ngaji. Kalau nggak bisa ngaji, nggak naik jabatan. Masya Allah, ini luar biasa di Kutai ini. Tepuk tangan buat Kutai. Ini luar biasa. Nah, dengan adanya penjagaan masalah agama, akhirnya kita akan susah untuk diliputi kehinaan. Dan kemudian kerukunan terjaga, mulai dari yang suku Dayak rukun sama yang Jawa, Jawa yang sama Bugis, Banjar dan sebagainya juga rukun. Masya Allah. Nah ini yang nomor dua, ini yang tidak bisa diliputi kehinaan. Maka dari itu saya yakin ketika agama ini terus terjaga di Kutai Kartanegara, dan kemudian kerukunan ini terus terjaga di Kutai Kartanegara, saya yakin urang Kutai Kartanegara niki dekengane pusat, dapat dekengan pusat, nggak akan diliputi kehinaan semuanya. Insya Allah semua ini yang hadir ini ahli surga. Amin Allahumma amin. Coba untuk mengawali pengajian ini agar lebih semangat dan barokah, kita nyalakan flash dulu. Bareng-bareng flash HP-nya coba dinyalakan, kemudian nanti kita bareng-bareng baca sholawat Jibril biar lebih semangat. Dan saya biar tahu ini jamaahnya yang hadir benar-benar banyak apa enggak. Nanti kalau benar-benar banyak, tahun depan tak kesini lagi. Nanti waktunya kita tata lebih panjang biar stanuhin nanti. Nah, ayo flashnya coba dinyalakan. Yang mau nyalakan flash panjang umur, rezekinya lancar. Coba flashnya dinyalakan, sampai yang belakang flash HP-nya dinyalakan dulu. Ayo dinyalakan, depan belakang dinyalakan semua yang di tribun nyalakan. Nanti kita geraknya kompak, nganan dulu, kiri dulu. Oke, yang mau nyalakan flash tak doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas. Bareng-bareng kita baca sholawat Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu
dinyalakan flashnya bener-bener banyak yang hadir. Ya Allah. Dan saya yakin ini pasti ya orang-orang tulus ini Pak Bupati, yang hadir ini orang-orang tulus. Padahal jadwal saya hadir di sini itu benar-benar mendadak, benar-benar mendadak. Nah ini apalagi kalau sudah dipersiapkan berbulan-bulan, masya Allah bisa penuh-penuh ini. Tapi kalau ibu-ibu yang di sini ini cuma niatnya pengen lihat orang ganteng kayaknya. Tapi enggak, saya yakin seluruh yang hadir ini pasti memiliki niat akhirat, benar-benar ingin menggapai ridhonya Allah dan benar-benar ingin mencari keberkahan dari majelis malam hari ini, saya yakin. Tapi ketika panjenengan semua itu benar-benar memiliki niat akhirat dalam perjalanan panjenengan semua ke sini, man kanat al akhiratu hammahu, barang siapa kok memiliki tujuan hidupnya itu tujuan akhirat. Panjenengan semua bekerja di sini memiliki tujuan akhirat untuk bekal ibadah panjenengan, Pak Bupati, Mas Wabub menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati memiliki tujuan akhirat untuk memakmurkan Kutai Kartanegara. Ketika seseorang itu memiliki tujuan akhirat, apa kata Rasulullah? Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan memberikan kekayaan di dalam hatinya, yang artinya adalah ketentraman hati. Hatinya tenang, nyaman. Dan yang nomor dua fadilahnya adalah wa jama'alahu samlahu. Ketika orang tersebut memiliki banyak masalah, semua masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan dekengan pusat, langsung hidupnya dipantau oleh Allah. Dan yang selanjutnya, ketika seseorang itu benar-benar menggapai ridhonya Allah, memiliki tujuan akhirat, katakanlah kayak sahabat-sahabat Banser ini loh, bajunya beli sendiri, ini ngawal kiai juga nggak digaji. Nah, iya, bahkan saya lihat tadi ada banser-banser kecil tadi. Nah, ketika seseorang itu memiliki niat akhirat, memiliki tujuan akhirat dalam hidupnya, fadilah yang nomor tiga kata Rasulullah, wa atad dunya wa hiya rahimatun. Insya Allah dunia akan mendatanginya dengan sendiri, insya Allah. Jadi saya yakin seluruh yang hadir ini pasti hatinya bahagia. Seluruh yang hadir ini masalah-masalahnya insya Allah tuntas berkah kegiatan malam hari ini. Seluruh yang hadir ini insya Allah rezekinya lancar semuanya. Amin Allahumma amin. Kembali karena saya masih terkagum dengan masalah kerukunan dan ketenangan di Kutai Kartanegara ini yang harus kita jaga terus. Saya mengingat apa yang didahulukan oleh Rasulullah SAW. Dan ini harus buat pegangan kita semua agar Kutai Kartanegara ini tidak dimasuki oleh orang-orang yang dolim, yang sifatnya mengadu domba, yang sifatnya memprovokasi. Apa dawuhnya Rasulullah? Apa yang pernah dikatakan Rasulullah? Masalul mu'minina masalun nikhlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti hanya seekor lebah. Lebah itu apa? Tawon, tahu tawon? Nah, tapi yang kamu ingat jangan hanya masalah ngentuknya saja. Ini tidak saya bahas ngentuknya. Udah tak bahas ngentupnya kok kira kalau nih kopi panggung sanding gini. Lah, yang biasanya ke kopi panggung mana? Lah, gila sih kopi air miring gila. Lah, lagi sing dipangku ini. Enggak, sujud. Jadi gitu. Kalau panjenengan itu ingin hidupnya di sini berkah, bekerjanya berkah, yang memiliki profesi apapun berkah, lancarlah kehidupan di Kutai ini biar terus lancar. Itu gimana? Masalul mu'minina masalun nikhlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti hanya seekor lebah. Tapi yang akan saya bahas ini bukan masalah ngentuknya. Ngentuk itu bahasa Indonesianya apa? Bukan masalah nyengatnya. Kalau ibu-ibu ini kan biasa dientuk ini. Nah, ini yang tak bahas bukan masalah ngentuknya, Pak Bupati, tenang. Nanti Pak Bupati nggak usah khawatir, tenang, bisa ngentuk ibu nanti. Tapi yang akan saya bahas ini apa?
kata Rasulullah ini tadi, masalul mukminina masalun nikah, perumpamaan orang mukmin itu seperti halnya lebah. In akalat akalat thayyiban wa in wadu'at wadu'at thayyiban. Lebah itu ketika keluar rumah atau keluar dari sarangnya, dia itu berusaha dan pasti makan sesuatu yang baik. Artinya apa? Ketika mungkin di sini ada orang yang trans, mungkin dari Jawa ke Kutai, mungkin dari Bali ke Kutai, dari Lombok ke Kutai, dari Banjar, dari Bugis, dari mana, atau bahkan ada orang yang memang asli orang sini, ini juga bisa pakai dalil ini. Artinya apa? Ketika kita itu ingin selamat, ketika kita itu memang ingin dikatakan orang-orang yang beriman, ya tilulah seekor lebah itu tadi. In akalat akalat thayyiban, ketika kamu keluar rumah, lebah itu ketika keluar dari sarangnya itu, dia pasti memakan sesuatu yang baik. Contohnya apa? Lebah selalu hinggap di bunga-bunga untuk mencari nektar atau sari-sari bunga yang baik. Tidak ada ceritanya lebah itu kok hinggap di kotoran sapi, lebah hinggap di kotoran kambing. Nggak kayak kamu. Nah, kalau kamu nggak lebah sekali, kamu keluar rumah ya kopi pangku gimana ini ya. Kan kamu itu. Nah, kalau kamu ingin selamat, tirulah lebah. Keluar rumah itu usahakan apa yang kamu masukkan dalam tubuhmu benar-benar baik. Tempat mana yang kamu hinggapi, usahakan tempat-tempat yang baik. Jadi jangan asal hinggap saja dan jangan asal ngentuk saja. Dan wa in wadu'at wadu'at thayyiban. Ketika lebah itu tadi sudah memakan sesuatu yang baik, lebah juga mengeluarkan sesuatu yang baik, bahkan bermanfaat. Contohnya apa? Madu. Artinya apa? Ketika di Kutai Kartanegara ini ingin rukun dengan ulamanya baik, dengan pemimpinnya baik, dengan antar sukunya baik, apa yang kamu keluarkan dari mulutmu ini usahakan sesuatu yang baik, bahasa-bahasa yang baik. Dan hasil survei benar-benar membuktikan sesuatu yang membuat masalah itu biasanya berawal dari mulut. Kalau lebah mengeluarkan sesuatu bagus, madu. Tapi kalau kita biasanya mungkin kalau emosi sama orang, mengeluarkan sesuatu yang buruk, kalimat yang buruk. Apalagi sekarang itu ada kecanggihan teknologi. Dan mohon izin Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Wawali, kita itu adalah salah satu negara yang aslinya belum begitu siap dengan kecanggihan teknologi. Teknologi itu kan sebenarnya untuk apa? Mungkin bisa untuk belajar. Quran kita masukkan sini ketika kita tidak mampu membawa Al-Quran bepergian, ini bisa aplikasi. Kita pengen matalaah kitab, belajar sinau kitab, Maktabah Samilah kita masukkan bisa, atau kitab-kitab kuno kita PDF bisa. Jadi di jalan bisa belajar. Kita ingin bersedekah lewat apa? Banyak sekali aplikasi-aplikasi. Mungkin ibu-ibu yang jualan ingin promosi, ingin apa, bisa lewat. Tapi pada kenyataannya saat ini sosial media ini salah digunakan. Mungkin untuk hujat-hujatan, untuk bully-bulian, bahkan kadang iri dengan tetangganya saja. Ini sindir-sindiran lewat status WA. Lah, yang sering sindir-sindiran dengan tetangganya orangnya datang. Wongnya teko. Lah, biasanya kudungnya abang jaketnya ireng. Lah, teko Pak Bupati, tenang. Kalau pengen survei ahli hibah sama saya aja. Jadi biasanya orang-orang ini kalau malamnya apa? Majelis taklim akbar, tapi kalau pagi hibah akbar. Enggak, tapi ini orang soleh solihah semuanya ini, ahli surga semuanya. Nah, kita itu pada kenyataannya seperti itu. Bahkan pagi-pagi itu ketika hati kita nggak enak sama suami kita loh, wes langsung ngetik story. Wah, bojo gelem numpak itok. Wah.
bahaya, bahaya. Maka dari itu bahkan kadang nanti nggak cocok, kita itu nggak paham. Semisal Pak Bupati, Pak Wabub, atau sahabat saya Pak Saifuddin Suri memiliki program apa, kita nggak paham, nggak tahu aslinya itu gimana. Wah, kita sudah ngetik aja di TikTok, padahal itu ada provokasi, ada provokator. Nah, kita langsung ngetik, wah ini nggak cocok, ini pemimpin macam apa. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim sudah menyampaikan. Ini info dari pusat ini, A1 Al-Quran ini Pak Bupati, Al-Quran ini. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kamu itu mudah menyimpulkan sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Lah kita itu belum tahu kebenarannya saja sudah ngetik di Facebook, Instagram, TikTok, ya enggak? Daripada kita gunakan sesuatu yang tidak bermanfaat, mending mungkin jualan lah, mungkin apalah gitu. Makanya kalau kita ingin seperti halnya seekor lebah keluar rumah, pastikan kita hinggap di tempat-tempat yang baik. Ketika kita mau memasukkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu dari diri kita, pastikan sesuatu yang baik, kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Dan istimewanya lebah lagi apa? Wa in waqa'at ala udi sajarin lam taksiru. Lebah itu ketika hinggap di suatu tempat, lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Coba nanti pelajari, apa ada lebah yang kemudian mencari sari makanan di situ, kemudian tangkai-tangkai daunnya atau bunganya itu dirusak oleh lebah. Artinya apa? Kalau panjenengan semua memang cinta dengan Indonesia, cinta dengan Kutai Kartanegara, jenengan cari makan di sini, bahkan insya Allah ada yang mati pun juga di sini. Jangan sampai merusak Kutai Kartanegara dengan peradabannya. Insya Allah panjenengan semua akan menjadi muslim dan mukmin yang sejati, dan insya Allah akan berakhir dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala. Hasilan suatu kelompok atau suatu daerah. Jadi orang terprovokasi itu kemajuannya akan terhambat, kemajuan hidupnya. Dan di sini itu yang sangat paling nyaman apa? Ya itu tadi. Ketika Pak Bupati tadi menyampaikan kita di sini untuk mensyukuri kemerdekaan ini, kita izin, kita sementara tidak konser atau apa, kita pengajian, kita sholawatan. Beliau bilang gitu, bukan karena konser ini tidak baik, tidak, tapi mungkin karena kadang-kadang, ya tidak semuanya, kadang-kadang mungkin ada madorotnya, ada beberapa hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin beberapa. Lah, yang paling istimewanya lagi apa? Di sini itu situasinya tenang. Tenang, saya tadi keliling tenang, orang yang di pinggir sungai tenang, yang jalan kaki tenang, yang ngopi tenang, yang naik motor tenang, nyaman gitu loh. Semisal bahasa Jawa nih apa ya? Yoni apa Yoni? Ayam. Jadi masih ada wibawa nih. Ya mungkin karena di sini memang dulu kerajaan besar Kutai Kartanegara dan kerajaan Islam mungkin itu, ya kan? Kerajaan tertua itu. Nah, makanya yang paling harus terus dijaga ya seperti ini. Selain kerukunan, panjenengan semua harus paham. Imam Ghazali itu pernah mengatakan, ad-dinu asasun wa sultanu harisun. Ad-dinu asasun wa sultanu harisun. Agama ini adalah pondasi. Agama ini adalah pondasi. Agama adalah pondasi, dan penguasa atau pemimpin seperti Pak Bupati atau Mas Wabub ini adalah penjaganya.
Jadi ad-dinu itu adalah asasun agama. Jadi kita itu memang harus beragama dengan baik karena agama itu adalah pondasi. Wa sultanu harisun, dan pemimpin ini adalah penjaganya. Dan dikatakan oleh Imam Ghazali, wa mala asasalahu mahdumun wa mala harisalahu do'iun. Dan sesuatu tanpa pondasi pasti akan runtuh, pasti akan roboh. Artinya apa? Ketika agama di Kutai ini tidak terjaga dengan baik, maka kerukunan ataupun kemajuannya juga akan runtuh. Wa malah harisalahu do'iun, dan sesuatu yang tanpa penjaga pasti akan hilang. Nah, artinya apa? Kejayaan ini kalau tidak ada pemimpin-pemimpin yang menjaga agamanya dengan baik, maka juga akan hilang. Maka dari itu Masya Allah istimewa, ada pejabat, ada tokoh, bahkan mewajibkan OPD-OPD-nya untuk ngaji, menjaga agamanya, bahkan pemimpinnya juga menjaga peradaban, kerukunan agamanya, menghargai toleransi, dan luar biasa. Nah, ketika agama dengan pemimpin ini terus bersinergi dengan baik, insya Allah di Kutai Kartanegara ini akan terus terjaga menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Insya Allah yang bekerja akan makmur. Insya Allah yang menjadi profesi apapun akan diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan momentum-momentum kemerdekaan ini adalah momentum yang paling tepat untuk menanamkan rasa cinta, rasa mahabbah kita terhadap bangsa ini. Masya Allah, saya tadi waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya karena posisinya di Kutai, sempat meneteskan air mata. Masya Allah, Indonesia ini kaya luar biasa dan rukunnya luar biasa. Kalau kerukunan ini terjaga ila yaumil qiyamah, Masya Allah pasti. Bahkan saya sering ketika saya keluar negeri kemanapun itu, bagi saya bangsa terkaya itu ya Indonesia. Apapun di sini ada. Kita waktu umrah kan inget toh, Lombok aja kan di sana kecut. Iya, kalau di sini pedes, apalagi omongannya mak-mak ini. Pedes banget kan. Loh, kalau kita umrah atau haji, tanya Pak Udin kemarin ketemu saya, Lombok saja di sana kecut, nggak bisa pedes kayak di sini. Tapi coba kalau di sini kita nanam lombok cabai di depan rumah aja tumbuh sekarang, dan pedes sekali. Apalagi yang makan bapak-bapak ditambahi omongannya mak-mak, tambah pedes polwi. Kaya di sini lautnya kita luar biasa, bahkan sungai kayak di sini. Tadi saya melihat sambil naik motor, Masya Allah, ada sungai sebesar ini, bahkan kapal-kapal besar juga bisa lewat sini. Masya Allah, kok indah kayak gini. Ini baru daerah Kutai, belum yang lain. Masya Allah, Jawa juga berkah seperti itu, Papua juga berkah seperti itu, bahkan kita emas juga punya, nikel punya. Sugih Indonesia ini. SPR karek rukun, kemudian yang memang dianugerahi memiliki jabatan atau kepemimpinan, dia itu mampu menjadi orang-orang yang amanah, yang menjaga anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, momentum seperti ini adalah momentum yang paling tepat kita menggugah hati kita. Sebenarnya di dalam hati kita itu ada hubbul waton apa enggak? Cinta tanah air apa enggak? Karena sejelasnya, sayugjanya, setiap manusia yang hidup di tanah air Indonesia ini memang harus memiliki hubbul waton. Karena sesungguhnya hubbul waton itu adalah hubbul waton malakatun bimalakatin nafsi. Cinta tanah air itu adalah sifat yang melekat di dalam jiwa kita. Layung jiruha ilal afakun. Ketika ada satu orang pun mungkin di sini berdiri, Gus, saya itu sama sekali tidak cinta dengan tanah air ini. Saya ini sebenarnya tidak cinta dengan bangsa ini, tapi orangnya hidup di sini, kerjanya di sini, bahkan kemungkinan besar matinya juga di sini, di tanah air ini. Maka dia adalah orang yang afakun,
dia adalah orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbohong. Loh Gus, emangnya ada apa ketika kita itu tidak mencintai bangsa ini, ketika kita itu hanya biasa-biasa saja? Wong toh saya itu, menurut saya belum merdeka, saya masih kesulitan. Masalah apa? Sesulit apapun panjenengan saat ini, masih sulit pendahulu-pendahulu kita yang luar biasa, pejuang-pejuang kita, syuhada-syuhada yang memperjuangkan kemerdekaan demi anak cucunya ini biar bisa sekolah dengan baik, ibadah dengan baik, bahkan hidup dengan baik. Bahkan saya waktu berangkat itu kan dari Semarang, saya di Semarang itu ada bandara namanya Bandara Jenderal Ahmad Yani. Terus kemudian saya itu tiba-tiba ingat, Pak Bupati, Masya Allah, Jenderal Ahmad Yani. Di Surabaya ada Jalan Jenderal Ahmad Yani, di Semarang ada Bandara Jenderal Ahmad Yani. Di mana ada Jalan Ahmad Yani, di sana ada tempat Ahmad Yani, Ahmad Yani, Ahmad Yani. Iya kan? Seluruh kota ada, bahkan di sini saya yakin ada itu Ahmad Yani, Ahmad Yani itu. Loh, ketua DPRD, Masya Allah. Ini ketua DPRD ternyata Ahmad Yani, Masya Allah. Ampun Pak Dewan, tak kira lah Pak Dewannya pakai serban gitu, tak kira Mbak Yai ini tadi. Aduh, gak tahu saya, ternyata beliau ketua DPRD. Nah ini bahkan mengikuti namanya Jenderal Ahmad Yani, beliau menjadi ketua Dewan. Masya Allah, tepuk tangan buat Pak Dewan. Akhirnya saya itu sedikit belajar, Masya Allah, ternyata perjuangan Jenderal Ahmad Yani yang pada waktu itu sampai diculik, dibunuh dan sebagainya, padahal beliau itu adalah panglima besar. Nah kita sekarang ini loh, Masya Allah, kita bisa ngumpul di stadion Haji Imbut ini, Masya Allah, kita bisa tenang, duduknya ada yang mulai maghrib, mulai sore, ngaplingnya mulai siang tadi, bisa tenang. Loh, ini bayangkan ketika panjenengan itu hidup pada waktu penjajahan dulu, belum sampai ngumpul seperti ini, mungkin ngumpul berapa ratus, ketahuan Belanda dinuklir, dirudal, meletek lato-latomu Pak. Loh selesai. Tapi karena kita sudah merdeka, Masya Allah, kita bisa ngaji dengan nyaman, beribadah dengan nyaman, berusaha dengan nyaman, berkeluarga dengan nyaman. Makanya dari itu, di dalam hati kita itu harus benar-benar menanamkan rasa hubbul waton, menanamkan rasa cinta tanah air. Loh, emangnya ada fadilahnya Gus? Ada. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ammarullahul buldan bihubbil auton. Ketika manusia itu memiliki rasa cinta tanah air di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mentakdirkan di negara tersebut menjadi negara yang sejahtera, negara yang diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, gimana kita itu mampu menanamkan rasa cinta tanah air? Gus, implementasi atau prakteknya cinta tanah air itu seperti apa tuh? Saya bacakan dari beberapa dawuhnya ulama. Ada ulama itu mengatakan bahwasanya yang dimaksud cinta tanah air itu Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiq, itu beliau mengatakan qala ba'duhum hadza huwal murad min hadisi hubbul waton minal iman. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya artinya hubbul waton minal iman itu adalah aifayam bagi likamilil iman ayu amiru watonahu bil amali sholih wal ihsan. Hendaknya, sebaiknya, sayugjanya orang yang memiliki keimanan sempurna, dia mampu memakmurkan bangsanya dengan melakukan amal-amal soleh dan amal kebajikan. Artinya ketika masyarakat Kutai Kartanegara yang berbagai macam suku ini benar-benar cinta dengan Indonesia, cinta dengan Kutai Kartanegara, apa yang kamu mampu, kalau kamu itu mengaku orang yang beriman, lakukanlah amal soleh. Mungkin yang bagiannya jadi bupati, bagiannya jadi wagub, beliau berjuang lewat birokrasinya, lewat jabatannya ada yang dewan, lewat apa,
profesinya, yang wawali jenengan semua yang sebagai rakyat, mungkin yang pengusaha, dengan kelebihan panjenengan, mungkin dengan sedekah panjenengan, mungkin panjenengan yang ekonominya belum tertata, dengan doa-doa panjenengan. Nah ini termasuk implementasi atau praktek dari hubbul waton minal iman yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiq. Jadi saya nggak ngarang ini ada kitabnya itu. Nah, implementasi seperti itu artinya dengan mempraktekkan seperti itu. Mungkin yang Jawa menunjukkan dengan akhlak Jawanya, mungkin yang Bugis apa kebaikan yang pernah amal soleh yang dilakukan nenek moyangnya kemudian dipraktekkan di sini. Yang Banjar juga seperti itu, akhirnya membangun semua, saling menghormati semua. Bahkan saya itu kan baru pertama kali ini ketemu suku Dayak, itu baru pertama kali ini saya. Tak kira Dayak itu ya kayak di TV-TV itu. Ngono. Tak kira. Kok kayak di TV-TV kuwi. Lah, ternyata tadi kok keluar hotel disambut dengan baik. Bahasa apa tadi? Bahasa Dayak ya Pak tadi. Tepuk tangan buat suku-suku Dayak. Iya kan tadi? Bahasa Dayak apa tadi? Saya bingung saya. Gimana? Oh iya. Apa dikapak nih ini? Saya bingung, saya mau diapakan ini? Ternyata Masya Allah sambutannya luar biasa, kita dihormati, kita dihargai, Masya Allah luar biasa. Ya ini implementasi hubbul waton minal iman ya seperti ini. Kita nggak ada sekat, kita itu nggak berbeda, kita itu hambanya Allah. Yang membedakan kita itu hanya suku, dan suku ini tidak ada buruknya. Tidak ada buruknya. Walaupun mungkin tadi baju Dayak saya itu bercorak macan, tapi ternyata mereka berhati lembut luar biasa. Walaupun saya dipakai kalung taring singo apa macan tutul gak paham, ngeri banget ya. Tapi Masya Allah saya itu ditatakan dengan nyaman, dihargai, selamat datang untuk Gusikdam gini Masya Allah. Bahkan di sini tadi saya juga tabur beras itu apa? Tepung tawar itu sambutan untuk tamunya kesultanan dari sultan. Lah ini implementasi hubbul waton minal iman ya seperti ini. Mungkin panjenengan yang mengurusi ada tadi seperti yang diberi penghargaan Pak Bupati tadi, program-programnya. Beliau mengatakan kita memiliki program yang menata masjid, merehab masjid, musola, surau-surau kecil, tempat ibadah yang lain. Nah ini mungkin kamu yang ngurusi gereja urusi dengan baik, kamu yang ngurusi masjid urusi dengan baik. Nah ini implementasi hubbul waton minal iman. Lah ketika keimanan seseorang ini benar-benar sempurna, atau bahkan kecintaannya terhadap bangsa ini benar-benar sempurna, yaitu tadi amarallahul budan bihubbil autam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kesejahteraan di bangsa tersebut. Semoga kesejahteraan di Kutai Kartanegara ini terus terjaga ila yaumil kiamah. Semoga masyarakatnya diberi kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus, kejayaan ini apa bisa berpotensi rusak? Kemerdekaan di Indonesia ini apa bisa berpotensi hancur? Walaupun penjajah tidak datang ke sini, apa bisa? Sangatlah bisa. Syekh Mustafa Al-Hulayni mengatakan, dan ini ketika saya angan-angan, ya memang benar. Beliau mengatakan seperti ini Pak Bupati, walam taslab hadihin nikmatur robbaniyatul kubro min kathirin minan nas. Anugerah kemerdekaan yang telah diturunkan di bangsa ini tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Anugerah kemerdekaan yang telah diturunkan oleh Allah di bangsa ini tidak akan dicabut oleh Allah. Illa bisababi mafsadahu dolimuna min fusim. Kecuali disebabkannya rusaknya jiwa-jiwa, rusaknya akhlak, rusaknya mental yang disebabkan orang-orang yang zalim yang ingin menghancurkan bangsa kita. Artinya apa?
Ketika kita itu kemudian kok tidak berpegang teguh pada agama kita, kita itu mungkin mudah diadu domba antar suku, atau kita itu mungkin mudah diadu domba dengan pemimpin kita, atau kita itu mudah diadu domba dengan tokoh-tokoh kita, atau bahkan gaya penampilan kita itu dirusak orang-orang luar, atau kepribadian kita itu dirusak oleh orang-orang luar, tanpa harus Belanda menjajah kembali atau negara-negara penjajah itu kembali ke Indonesia, maka negara ini akan hancur ketika keadaannya sedemikian. Maka dari itu yang paling penting, jangan sampai moral, akhlak pribadi panjenengan, kebaikan-kebaikan yang diajarkan suku-suku panjenengan ini jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak tahu sejarah kebangsaan ini. Jangan sampai, katakanlah ibu-ibu ini mulai tidak nyaman berpakaian muslimah yang sopan seperti ini, tiba-tiba niru gaya Texas, Korea. Nah, karena biasa lihat Korea, akhirnya gaya bajunya Korea. Anak-anak muda itu di pinggir Sungai Mahakam udele ketok ya, pusarnya kelihatan, roknya pendek, ya bagus, kita-kita yang laki-laki ya menarik lah melihat. Tapi kalau ini diterus-teruskan secara tidak langsung, tanpa penjaga datang ke sini, negara ini akan problem, akan chaos. Iya, illa bisababi mafsadahu dolimuna min nufusihim. Tapi ketika semakin banyak orang yang mau ngaji, mulai pemerintahnya ngaji, mulai masyarakatnya ngaji, mulai pengusaha-pengusahanya ngaji, mulai siapapun itu ngaji, Polri-nya ngaji, TNI-nya ngaji, Bansernya ngaji, insya Allah mau diancam seperti apapun, mau dibentak seperti apapun dengan negara-negara lain, bangsa ini akan terus merdeka ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Wah, ini kok Bung Karno aku. Mari kode-kode ke Blitar. Iya, tapi ya benar itu. Makanya jangan sampai dirusak. Jangan sampai dirusak. Jenengan boleh melihat HP, boleh melihat perkembangan dunia ini, tapi yang tidak boleh, gimana pribadi panjenengan yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang panjenengan, akhlak yang sopan, akhlak yang baik, tutur bahasa yang baik, bersahabat dengan baik, berkomunikasi dengan sesama manusia dengan baik, ini jangan sampai dirusak. Penampilan jenengan yang istimewa, wanita yang tertutup, laki-laki yang sopan, yang menghargai wanitanya, ini jangan sampai. Bayangkan negara-negara yang seks bebas, yang laki-laki dengan laki-laki boleh, terus yang yang narkobanya ilegal, yang apa-apa, mereka tidak usah dirudal. Yang kriminalnya tinggi, mereka tidak usah diancam, mereka tidak usah dijajah, mereka sudah terjajah diri sendiri karena akhlaknya rusak. Lah alhamdulillah di Kutai Kartanegara ini, wah sangat luar biasa. Makanya yang paling penting PR kita semua adalah menjaga gimana kesukaan panjenengan dengan tokoh-tokoh ini terus istiqomah, gimana ngaji panjenengan ini terus istiqomah. Rasulullah mengatakan idza madu alal mukmin arbauna subahan. Ketika seorang mukmin ini tadi kok jauh dari ulama selama 40 hari, dia akan mengalami dua bahaya. Yang pertama apa? Qasaqul qulub, hatinya akan keras. Ketika ngaji ini sudah mulai tidak dicintai, ulama sudah mulai tidak dicintai oleh seseorang, ini bahaya. Hatinya akan keras. Orang yang hatinya keras pasti mudah salah paham, pasti mudah gagal paham, dan mudah emosi. Dan yang paling bahaya, yang nomor dua apa? Wajasaru alal kabair. Orang tersebut mudah melakukan dosa-dosa besar. Zina akan ada di mana-mana, pembunuhan akan ada di mana-mana. Na'udzubillah min dzalik. Milo, maka seharusnya yang harus kita jaga, gimana kita terus menjaga kiai-kiai kita, tokoh-tokoh kita, dan sinergitas antara ulama, umaro ini harus terjaga ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin.
sebelum kita melanjutkan ngaji kita, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Bupati. Mabruk alfa mabruk, Masya Allah. Tanggal berapa? 23 ya Pak Bupati? 23 Agustus. Sekarang tanggal berapa sekarang? Sekarang 24. Berarti baru kemarin Pak Bupati ini ulang tahun, Masya Allah. Pasti ada amal-amal soleh yang dilakukan beliau. Pada hari ulang tahunnya saya ini orang yang super sulit, jadwalnya nggak jelas. Alhamdulillah bisa ditakdir di Kutai dan disyukuri. Selain mensyukuri kemerdekaan, kita malam hari ini mensyukuri hari lahir Bapak Bupati. Masya Allah, luar biasa. Bapak Dr. Aulia Rahman Basri, semoga usianya barokah, umurnya barokah, jabatannya barokah, dan semoga apa yang menjadi cita-cita himmah baiknya benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo bareng-bareng kita mabruk alfa mabruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk Bapak Bupati. Oh, ya orang ini sudah tutup, penjadwalan saya itu masih tutup, sementara ini masih tutup karena sudah penuh sampai Idul Adha tahun depan. Kalau saya lanjutkan itu sampai 2030. Nah, tanggalannya rung digawe wis kan repot. Nah, apa itu? Akhlak beliau sama Pak Wagub luar biasa. Jadi jauh-jauh dari Kutai itu dengar kalau saya bisa ngasih jadwal ke sini, beliau langsung sowan ke sana. Jadi ikut rutinan malam Jumat itu, membaca maulid malam Jumat itu sampai selesai, sampai pulang jam 2 apa berapa gitu. Tak ajak keliling muter-muter. Bahkan waktu baca sholawat beliau juga bisa. Makanya saya akhirnya kepo, maksudnya baca Sipil Duror, mengikuti, beliau mengikuti, terus akhirnya saya kepo, saya tanya-tanya. Nah, akhirnya tadi cerita ternyata di sini ada program seperti itu. Jadi sinergitas antara keagamaannya luar biasa, dan itu penting sekali, itu penting sekali, Masya Allah. Semoga di Kutai ini benar-benar menjadi kabupaten yang maju, yang jaya, yang makmur. Amin Allahumma amin. Masya Allah, akhlak beliau luar biasa berdua. Sampai datang ke Blitar itu kan, wah berat ya, jauh banget, bahkan di antara Pak Wawali itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, semoga seluruhnya nanti generasi muda di Kutai ini juga terus tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang berakhlakul karimah. Amin Allahumma amin. Ayo nanti sebelum saya pengen kenalan sama jamaah-jamaah, coba nanti kalau saya bilang Nabi Putra Abdullah, nah, nanti waktu jawab Nabiullah Muhammad tolong diangkat tangannya ya, yang tinggi. Tunjukkan kalau panjenengan semua butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan kalau etam kita ini, etam ya, tunjukkan kalau etam ini butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, diangkat waktu Nabiullah Muhammad saja, setelah itu turun lagi, Nabiullah Muhammad angkat lagi. Dan nanti waktu maula yasol digerakkan, diangkat, gerakan ke kanan kiri yang kompak nanti ya. Semoga seluruh yang hadir dirahmati oleh Allah, semoga Kalimantan ini dirahmati oleh Allah dan diberkahi oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia idolaku, manusia puja
كله هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مرتهب pemimpin di dunia pemimpin di akhirat ku harap dapat mimpi ku harap syafaatmu Muhammad Maulaya sholli wa sallim daiman yang tinggi bika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi berjasaba likulli hawlin min awwalikum Allahumma sholli ala Muhammad. Lumayan kayak orang senang, ya kan? Jadi fresh semuanya, alhamdulillah. Ini coba saya pengen tahu ini dari mana saja ini yang paling jauh. Yang udung merah itu dari mana? Banjarnegara. Coba izin Mas kasih mic yang udung merah, yang jaket hitam. Di situ aja, jangan maju. Di situ, berdiri. Alhamdulillah luar biasa berputai. Merasakan makin malam semakin banyak yang datang malah. Waduh. Ini kalau 1 bulan wah penuh luber-luber ini. Salam Bu, perkenalan dan dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi, asli itu. Wah, tetangga saya Tulungagung. Bu Kasmi sekarang mukim di mana? Di Penajam Pasir Utara, tepatnya Kecamatan Baru. IKN. Berapa menit ke IKN ini? 1,5 jam, kalau macet 2 jam. Kalau macet 2 jam. Nggih. Ini satu rombongan dari dekatnya IKN semua. Nggih. Oh, masya Allah, istimewa. Berapa orang? Nah, Panggilannya Bu siapa tadi? Ibu Kasmi. Bu Kasmi. Nggih. Jenengan lahir di Tulungagung, J. terus trans ke sini. J. Ini tadi satu mobil berarti. Satu mobil, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Berjuang Gus, hujanan berangkat dari rumah hujan, dari subuh hujan, tetap Lo berangkat. kok kehujanan naik mobil kan? Naik lotok, mobilnya nggak ikut nyebrang. Kalau nyebrang biayanya mahal Gus, di ferinya. Klotok apa ya? Lotok itu kapal kayu. Dari Penajam naik kapal kayu. Ke Balikpapan lewat Selat Penajam. Selat Balikpapan. Berarti 3 jam lebih ya? 6 jam. Wah, 6 jam. J. Berarti ujungnya Penajam itu perjalanan 6 jam ke sini. J. Masya Allah. Berangkat tadi persiapan dari jam 7 Gus. 7 pagi. G. Masya Allah, kayak gini loh Pak Bupati. Tasnya celak Blitar ya. Ya Allah, saking kepengin ruang ganteng. Ya. Bu, ini pertama kali ngaji sama saya. 2 kali. Di mana? Di Palaran. Oh, sama Pak Wawali dulu. G. Pak Saifuddin. G. Masya Allah. Yang ada mbahnya Mbak Iva itu loh. Oh iya ya. Ini mbahnya Gus, deket, alhamdulillah. Jadi neneknya yang ngomong anak saya. Ya, dulu. ini mbahnya, seolah mbah. Ya Allah, baik Ibu. Iya diambil. Allah. Nggih. Pinarak Mbah. Iva nikah kok kemarin, tak nikahkan. Sudah nikah. Oh. Nggih, alhamdulillah. Ya Allah, 6 jam loh.
J. Berangkat jam 7 pagi. Persiapan G. Terus nyampe sini jam berapa? Sampai sini adzan zuhur. Terus setelah itu di mana Jinan? Ya ada itu. Ngapling dulu di sini. Ya, alhamdulillah dapat depan Gus, alhamdulillah. Masya Allah. Apa Bu jenengan dan teman-teman yang disukai dari kegiatan ngaji Sabilul Tobah ini apa? Kok sampai meluangkan waktu perjalanan sejauh itu ditempuh itu apa? Pokoknya Sabilul Tobah dengan Gus hidupnya Gus Idam tebel. Jangan nangis dulu. Gus Idam, oke ya? Ya Allah, Masya Allah. Iya apa? Oh, saya terenyuh, terharu saudara. Terharu aku. Kasih waktu dulu, kita tak minum dulu. Etam harus menghargai kita. Termehek-mehek. Cinta sama Gus Idam. Cinta? Sholawatan. Supaya dapat syafaat dari kanjeng Nabi. Jenengan di rumah kegiatannya apa Bu? Kegiatannya saya ngomong anak-anak sekampung Gus. Guru ngaji. Guru TK? SD. Oh guru SD. J. Suami ada, sehat? Sehat alhamdulillah. Apa kerjanya? Sami. Guru SD juga. J. Terus apa itu? Anaknya berapa jenengan? Alhamdulillah saya dapat amanah dari Allah, anak saya banyak Gus, 5. Oh, produktif ya. Masya Allah. Syukur. Namanya tinggal di kampung kan waktu itu Gus. Kelat. Oh, di kampung Kelat Gus. nyenggol dikit hamil. Bisa ya. Ya oh, ini nanti langsung pulang Bu. J. Pulang. Kan besok Biasanya kan berarti mengikuti YouTube atau sosmed saya berarti? G. Masya Allah, alhamdulillah. Coba Bu, nanti tak kasih sangu, tak kasih uang. Ini ada yang sudah apa banyak ini. Dari Pak Bupati ada, dari Sijaka ada, Bu dari dapat sangu. PT Bintang Berkah Bersaudara Jaya ada. Tapi kuncinya satu, Ibu apa enggak proklamasi? Hafal. Kan guru SD. J. Yo, ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah nggak jadi loh. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyetapkan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Hanya ibu guru terbaik. Bu, ini nanti buat transport dibagi sama keluarganya ya. Sama teman-teman. Sama teman-teman ya. Ya nanti buat apa nggak tahu. Karena ibu rumahnya jauh dan teman-teman dapat 2 juta. Masya Allah. Dari Pak Bupati, dari PT, dihitung dulu Pak, sabar, dihitung dulu. Terima Belum tak kasih hitung. Gus, alhamdulillah Bu bilang Dari Pak Bupati, terima kasih Gus Ito. ya, dari Sijaka, terus dari PT Bintang Berkah Bersaudara, sama-sama. Wah, kabeh kon makasih. Iya sudah, wes cukup. Ya Allah, alhamdulillah barakallah. Barakallah, mudahan Gus Idam panjang umur Amin. bersama keluarga sehat selalu dan bisa bersolawat di Penajam Pasir Ya, ya. Utara Gus. 2 juta. Terima 2 kasih. juta. Alhamdulillah. Ya, sudah. Nanti buat yang lain. Bisa sambut Oke. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah dikasihkan aja lah, gitu lah. Untuk yang coba, saya pengen tahu kalau